untuk menganalisis, memahami, dan mencari solusi atas kemusarakan atau hilangnya nilai-nilai yang dianggap fundamental dalam suatu masyarakat. Aspek-aspek refleksi filosofis terhadap krisis nilai yaitu: 1. Analisis aspek kritis. Yang kedua, tinjauan filosofis. Yang ketiga, pencairan solusi. Yang keempat, evaluasi dampak. Yang kelima, paduan pemikiran. Landasan filosofis tentang nilai. 1. Dalam bidang filsafat, nilai diartikan sebagai hal yang dianggap penting, berharga, dan seharusnya menjadi acuan dalam hidup. Nilai tidak hanya merupakan fakta semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek normatif yang memberikan arah, makna dan tujuan bagi perilaku manusia. Yang kedua, epistemologi nilai. Epistemologi nilai berhubungan dengan bagaimana manusia memahami tentang nilai. Yang ketiga, aksiologi sebagai filsafat nilai. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang secara khusus membahas tentang aksiologi. Yang keempat, fungsi filosofis nilai dalam kehidupan sebagai pedoman dalam bertindak, moral, dan etika. Dimensi etika, moral, dan budaya. 1. Dimensi moral. Dimensi moral adalah: moral berasal dari kata mos atau Latin yang berarti adat, kebiasaan, kelakuan. Moral merujuk pada aturan-aturan tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. 2. Dimensi etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau karakter. Yang ketiga, dimensi budaya. Budaya berasal dari budahaya Sanskerta yang berarti akal budidaya, mencampur sistem nilai, keyakinan, pengetahuan, seni, moral, hukum, adat, dan kebiasaan yang diwariskan dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebab krisis nilai. 1. Globalisasi dan modernisasi. Yang kedua, perubahan sosial yang cepat. Yang ketiga, kemajuan teknologi dan media sosial. Yang keempat, melemahnya pendidikan nilai. Yang kelima, krisis keteladanan. Yang keenam, ketergerusan budaya lokal. Yang ketujuh, pengaruh ekonomi dan konsumerisme. Yang ketujuh, yang kedelapan, disintegrasi sosial dan konflik. Yang kesembilan, sekularisasi dan krisis spiritual. Upaya pemulihan nilai melalui pendidikan dan kebudayaan. 1. Pemilihan nilai melalui pendidikan. Penguat pendidikan karakter (PPK), pendidik seharusnya tidak hanya terfokus pada nilai-nilai yang penting, harus diperhatikan perkembangan moral, etika, dan spiritual, dan gotong royong. Yang kedua, pemulihan nilai melalui kebudayaan. Revitalisasi kearifan sosial, menghidupkan kembali tradisi adat dan nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Peran guru dan keluarga. 1. Peran guru. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik dan teladan moral. Peran keluarga.
selain moral, etika, dan budaya, pertama kali ditanamkan melalui pola asuh keluarga. Yang ketiga, sinergi guru dan keluarga.